Masih mute, Dokter Yayu. Monitor, Dokter Dokter Yayu. Yayu. Ya, monitor. Jadi yang Oke. pertama secara keseluruhan Bapak Ibu, teman-teman semua dalam mempersiapkan akreditasi harus melihat regulasi-regulasi terkini terkait dengan akreditasinya. Terus berikutnya dokumentasi dan elemen-elemen penilaiannya dilihat dan dicermati sehingga bisa kita penuhi. Baik, Dokter Ella, ini sudah banyak pertanyaannya. Yang Siap. pertama saya bacakan, mohon izin bertanya dok, untuk klinik rawat jalan hanya melayani cek dengan stik GDS, asam urat dan kolesterol bagaimana ya dok? Apakah termasuk mengadakan pelayanan laboratorium? Terima kasih. Monggo mau dijawab satu-satu dok? Siap, boleh. Satu-satu Ya, ya, Dokter Yayu ya. Oke, ya jadi kalau kita silakan. terima kasih. Jadi bentuknya walaupun itu kayak stick itu kan kayaknya ini ya, tapi apapun bentuknya, kalau kita kembali pada regulasi itu sebagai suatu bentuk pelayanan laboratorium. Jadi masuk kayak kita di rumah sakit pun juga sama itu masuk sehingga itu masuk sebagai bagian dari laboratorium semua jenis penyampaian hasilnya juga harus sesuai. Jadi kalau itu memang ada, tetapkanlah itu sebagai suatu pelayanan laboratorium. Tinggal bentuknya walaupun itu sederhana atau menggunakan kimia darah yang fotometer segala macam itu tetap sebagai pemeriksaan laboratorium dan lakukanlah pengelolaan baik itu regennya atau sampai kepada stick-sticknya itu juga harus jelas. Gitu ya. Terima kasih Dokter Yayu. Ya, terima kasih Dokter Ella. Yang kedua, apakah jika layanan laboratorium klinik kerjasama dengan lab lain, apakah perlu membuat SK lengkap yang berisi penanggung jawab, rentang nilai normal, dan lain-lain? Oke, terima kasih. Jadi memang sih kalau bekerja sama dengan klinik lain, tentu teman-teman SK-nya bukan SK isinya penanggung jawab, enggak. Ya. Tapi rentang nilai yang masuk, ikutin, masukkan. Jenis pemeriksaan apa saja, masukkan. Karena nanti teman-teman juga harus membuat regulasi terkait dengan bagaimana pengelolaan sampel spesimennya, rujukannya bentuknya seperti apa, kemudian lab kritisnya seperti apa. Nah, ini mengingatkan bagi teman-teman yang pelayanan lab farmasi dan segala macamnya bekerja sama dengan klinik lain, nanti ditekankan di PKS-nya. Jadi apa yang ada di elemen beberapa itu akan tetap diminta, walaupun teman-teman bekerja sama dengan pihak lain. Nah, itu harus teman-teman masukkan di kontrak kerjanya supaya teman-teman nanti diberi akses terkait hal tersebut. Kayak misalnya nanti kita bicara tentang PMI, PME. Walaupun kita bukan yang mengerjakan, kita nggak punya lab misalnya, kita kerjasama dengan lab X sebagai pihak ketiga, tapi PMI mereka itu teman-teman harus punya datanya. PME mereka itu juga teman-teman harus ada datanya. Jadi tolong SK-nya sesuaikan. Tentu di awal kita akan bilang bahwa terkait pelayanan laboratorium kita bekerja sama dengan pihak ketiga laboratorium X. Dengan penanggung jawabnya siapa, boleh aja. Kemudian tentang nilai ngikutin. Kemudian indikator mutunya masukin di situ. Bagaimana spesimennya, pengiriman, pengelolaan, rujukan masukin di situ. Jadi tetap harus ada di SK-nya ya. Kira-kira gitu, Dok. Ya, terima kasih. Saya rasa jelas sekali apa yang disampaikan Dokter Ella untuk tentang SK ya. Nah, berikutnya mohon izin Dok, untuk ketersediaan reagen ini harus ditulis berapa hari atau setiap minggu ya. Nah, ini kaitannya dengan stok Oke atau ya. supply chain ya, Dok ya. Ya, betul. Terima kasih. Jadi, silahkan teman-teman tetapkan. Bagaimana umumnya kartu stok kan teman-teman tetapkan ya. Stok opnam berapa lama, kartu stoknya harus diisi seperti apa, teman-teman tetapkan. Nah, mumpung kita bicara tentang ketersediaan, saya ingin menambahkan satu hal yang mungkin terlewat. Jadi, kita mengikuti one gate policy. Jadi kalau Ya. nanti teman-teman pelayanan laboratoriumnya ada regen, ada BMHP, ada segala macam, jangan lupa itu harus masuknya supply chain-nya ikut farmasi ya. Jadi jangan terus saya petugas lab, analis labnya, saya mau beli reagen sendiri, belanja sendiri, nanti sampai alkohol beli sendiri, nah itu nggak boleh. Jadi tetap mengikuti itu. Nah, bagaimana pengelolaannya, penyimpanannya, berintegrasilah dengan instalasi farmasinya. Ya, terkait dengan bagaimana nanti penyimpanannya, kartu stoknya nanti akan diajari oleh farmasi. Gitu ya. Ya. Begitu Jadi, juga itu ya, Dok ya. Vivonya ya, Dok.
Oh, betul sekali, Dok. Ya, Vivonya. Terima kasih sudah diingatkan. Betul. Itu penting sekali. J. Ya. Berikutnya, bagi klinik yang belum pernah melakukan akreditasi, pelaporannya dibuat setahun sekali atau 3 bulan terakhir mendekati final akreditasi. Terima kasih. Ini saya jawabnya jadi rada galau juga nih. Jadi, mau sudah pernah atau belum? Kan di Ya. sini nanti pelaporannya apa nih saya bingung nih. Tapi terkait Monef, nanti teman-teman harus punya ketetapan sendiri. Tapi jangan setahun sekali. Jangan setahun sekali. Gimana mau Monef, apalagi pelaporannya segala macam kalau setahun sekali. Tapi ada beberapa kegiatan misalnya laporan kerja, program, itu boleh teman-teman di akhir misalnya laporan program mutu tahunan itu boleh, tapi kan tetap ada laporan bulanan, laporan triwulan. Nah, itu tetap mengikuti regulasi seperti apa sih yang dianut oleh klinik teman-teman, dan tentu itu juga menganut pada regulasi yang ada. Jangan terus 3 bulan mendekati final akreditasi, karena mulailah dari sekarang. Lakukanlah monef dan pelaporan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, karena kita nggak tahu, misalnya teman-teman akreditasi tahun depan di akhir bulan misalnya, apakah akan ditarik 3 bulan atau 6 bulan atau setahun kan belum ditetapkan. Jadi mulailah berproses dari sekarang supaya nanti siap diakreditasi kapan aja. Itu J. Ya, artinya sedia payung sebelum hujan gitu ya, Dok. Betul sekali Dokter Yayu. Ya, ini nomor 5 dan 6 saya jadikan satu ya, karena Siap. materinya sama, apa namanya, terkait dengan PMI dan PMI. Dilakukan rutin setiap bulan atau pekan, Dok? PMI dan PME ini. Monggo, Siap. Dokter. J, kalau PME kan minimal, regulasi bilang minimal setahun sekali dilakukan untuk semua jenis pemeriksaan. Jadi sebulan, setahun silahkan teman-teman yang penting punya sertifikat PME. Nah, kalau PMI, ini harusnya kan secara rutin, karena kita tahu PMI kan ada pra-analitik, analitik, pasca analitik. Teman-teman melakukan pra-analitik apakah seminggu sekali, sebulan sekali, atau setiap hari? Kalau memang teman-teman melakukan rutin PMI setiap hari dari uji fungsi, inspeksi alat, menyalakan pakai tes misalnya atau segala macam. Kalau teman-teman melakukan itu setiap hari, ya dokumentasikanlah setiap hari. Tapi kalau teman-teman misalnya lab saya buka sepekan sekali misalnya, jadi melakukan PMI sepekan sekali, ya silahkan. Tapi umumnya dokumentasikan apa yang memang teman-teman lakukan. Ya, kalau PMI harian atau mingguan boleh, tapi nggak sebulan sekali. Kalau PME setahun sekali minimal semuanya ada. Tapi sampai sekarang memang PME untuk semua jenis pemeriksaan kami cari juga susah. Untuk puskesmas juga susah. Untuk di rumah saya juga terus terang ada beberapa kesulitan ya. Jadi eh, harapannya kemarin saya juga berdiskusi dengan beberapa surveyor, katanya ya sudahlah PME, yang penting ada satu pemeriksaan yang pernah mereka lakukan PME di klinik itu oke. Tapi jangan sampai nggak ada. Apalagi kalau bisa semuanya tentu lebih baik. Jadi gitu ya, periodiknya seperti itu. Oh, baik, Dok. Terima kasih. Berikutnya adalah laporan stok reagen, lab, stick, obat alkes jika terintegrasi sama sistem. Apakah tetap harus ada fisik kartu stok? Saya Oke, rasa enggak jadi ya, Dok ya. kalau sudah sistemnya bisa menjawab semua nggak ada. Tapi kalau dirasa ini kembali ke apa yang menjadi aman untuk teman-teman, nyaman untuk teman-teman. Yang penting stok itu terpelihara. Misalnya di tempat saya, kami sudah terintegrasi, tapi kami juga pakai kartu stok karena waktu stok opnam kadang suka lupa nginput, tapi ada kartu stoknya itu lebih lebih sesuai. Nah, itu kembali ke teman-teman. Yang penting ada kartu atau ada bukti, ada apa ya? Ada pelaporan stoknya yang jelas, mau bentuknya elektronik atau fisik, silahkan. Mana aja boleh. Ya. Dan jangan bergantung pada satu orang ya, Dok ya. Oh, betul sekali. Betul. Ah, Dokter Yayu ini memang guru saya yang luar biasa nih. Enggak. Mohon maaf, panitia, berikutnya pertanyaannya nomor 8. Nah, klinik rawat jalan memiliki lab, apakah izin operasional lab mengikuti atau jadi satu dengan izin operasional klinik? Atau harus Oke, ada izin operasional lab sendiri? siap, terima kasih. Jadi nanti teman-teman kembali ke regulasi ya. Jadi kalau kliniknya kan umumnya klinik Pratama misalnya punya lab, tentu mengikuti izinnya. Tapi ada beberapa kondisi di mana klinik utama misalnya dengan labnya klinik yang seperti apa, nah itu
nanti teman-teman cek regulasi, tapi secara umum mengikuti izin operasional dari klinik tersebut. Kecuali beda tingkatannya atau ada ketidaksesuaian, nah itu ada regulasinya sendiri. Gitu, Inci. Ikut Ya, ini izin ini yang operasional. kedua juga hampir mirip, Dok. Kalau lokasinya satu atap dengan klinik, apakah harus membuat dokumen tentang kefarmasian? Ini kaitannya dengan apotek dan klinik, Dok. Lokasinya satu atap. Eh, jadi gimana ya? Saya kalau klinik itu kalau tinggal apoteknya memang apoteknya klinik atau apoteknya Betul. sendiri. Kalau memang satu klinik rawat jalan terus apoteknya di dalam miliknya ya jadikanlah satu. Kalau satu atap mestinya satu ya, kecuali kalau ruko besar terus bagi-bagi sewa. Nah, itu mungkin kalau memang bukan bagian dari kliniknya, tentu harus ada izin operasionalnya sendiri. Jadi mengikuti apotek swasta. Ini tergantung dari kepemilikannya, penanggung jawab, izinnya seperti apa. Asal itu milik teman-teman, misalnya klinik itu apoteknya milik teman-teman, tentu izinnya jadi satu. Tapi kalau beda, itu masing-masing harus punya izinnya sendiri. Ya, terima kasih dokter. Berikutnya ada bertanya, klinik rawat jalan boleh tidak ada apotekernya? Pelayanan obat apakah boleh dengan asisten apoteker saja? Apakah untuk perizinan boleh klinik rawat jalan tanpa apoteker akan diberikan izin? Oke. Ini kembali ke regulasi nih dok. Ya betul, kembali ke regulasi. Jadi regulasi spesifiknya bilang begini, kalau klinik punya farmasi, punya instalasi farmasi, harus punya apoteker. Karena nanti siapnya apoteker, namanya, jam prakteknya itu semua harus dipajang. Kayak praktek dokter itu harus ada. Jadi prinsipnya begitu. Kalau klinik teman-teman nggak ada apotekernya, bagaimana nggak sesuai regulasi. Jadi kalau ada instalasi farmasi harus ada apotekernya. Itu regulasi farmasi di klinik soalnya. Gitu, Jay. Nih, eh, berikutnya ini sama juga nih dok. Aturan kefarmasian bagi DPP gimana Bu? Dan boleh nggak dokter praktek obatnya tetap dilayani di DPP? Ini ini apa istilahnya ya? Saya kok lupa istilahnya. Yang ini loh, satu yang invasing apa namanya? Eh, Apa namanya? Dispensing. Bukan. Dispensing, betul. Betul nih, ini zaman ayah saya masih praktek sendiri nih kayaknya dispensing. Sampai sekarang itu juga masih ya. Jadi eh, sebetulnya dispensing itu kan boleh dalam term and Kondisi conditionnya ada ya. Jadi term betul. on and conditionnya bla 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 boleh dispensing. Kalau nggak memenuhi term and condition nggak boleh dispensing. Itu regulasi. Nah, bagaimana dengan begitu ya? Kalau teman-teman boleh di dalam kriteria yang terpencil susah dapat obat melakukan dispensing Ya. silahkan, tapi sesuai regulasi. Tapi kalau yang benar, kalau tidak memenuhi kriteria, ya nggak boleh dispensing. Jadi yang ada ya cuman obat emergency aja untuk praktek di DPP. Itu regulasi yang benar. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih dokter. Nah, ini dengan ERM berarti tetap perlu memakai kertas resep ya dok? Oke, kalau kita elektronik tentu peresepannya nggak perlu pakai kertas resep. Jadi pakai elektronik teman-teman sesuaikan. Apalagi kita tahun 2023 ya, nanti semua harus Ya. semuanya elektronik. Yang penting ada kan tetap menulis resep tapi bentuknya elektronik. Nah, itu yang tetap harus tersimpan sampai 5 tahun sehingga kalau ada apa-apa kan kita bisa ngecek data tersebut. Jadi nggak perlu. Berikutnya, apa syaratnya bila penyimpanan obat menyatu dengan apotek? Misalnya, bolehkah obat disimpan di lemari yang dibuat di bagian atas lemari apotek? Ini tentang sarana ya dok. Lagi-lagi sesuai regulasi gitu dok. Betul, sesuai dengan regulasi bagaimana penyimpanan obat. Ini saya juga bingung nih maksudnya penyimpanan obat menyatu dengan apotik. Oh, maksudnya gudang obat Gudang. dengan ini kali Iya, ya. iya. Oh, kembali regulasi ya. Kenapa harus ada gudang obat? Kenapa harus ada ruang obat? Nah, nanti di regulasi akan jelas bilang standar betul yang disampaikan Dokter Ayu. Standar farmasi seperti apa? Ruangannya harus bagaimana? Harus ada meja apa? Harus ada ini, harus ada. Nah, itu nanti teman-teman tinggal ngikuti itu. Ya, Baik dok. Berikutnya izin bertanya, untuk obat emergensi apa harus ada diazepam injeksi? Karena klinik tidak menyediakan obat narkotika psikotropik. Dan kalau klinik rawat inap, apa harus menyediakan obat narkotik psikotropik?
Oke, jadi saya agak lupa isinya, tapi sepertinya memang dia spam injeksi itu memang diminta ada ya, karena itu masuk dalam obat yang di KMK. Berapa tadi? KMK yang tadi saya sampaikan bahwa obat dia spam injeksi itu memang harus ada. Apalagi kalau rawat inap. Jadi karena Permenkes bilang obat emergency item list sampai berapa ya? Sampai 16 atau 18 item itu harus ada. Sebisa mungkin itu harus ada. Tapi dalam artian menyediakan kan bukan menyediakan untuk persepan, tapi disediakan untuk kota emergency. Nah, nanti kan regulasinya mengikuti nanti di Permenkes tersebut. Tapi kalau klinik rawat inap, apalagi klinik rawat inap, tentu harus ada terkait dengan obat-obat tersebut. Karena masuk di dalam standar obat emergency. Oke. Nah, yang terakhir izin bertanya kalau di klinik lab nggak punya analis, apa boleh perawat atau bagaimana? Nih, kembali ke regulasi lagi nih dok. Ya nih, kalau bicara regulasi tuh, kalau saya ditanya sesuai regulasi bilangnya nggak harus ada, mana harus punya dua lagi untuk analis labnya. Jadi satu penanggung jawab lab, dua orang analis lab. Nah, mungkin kalau terkait dengan keterbatasan, misalnya, nah teman-teman nanti satu lihat regulasi, dua koordinasi dengan dinas kesehatan. Karena kan kewenangannya itu harus jelas supaya nanti teman-teman nanti bagaimana terkait dengan keterbatasan sumber daya, mungkin dari dinas kesehatan akan bisa memberi solusi terkait dengan mungkin ada pelatihan khusus sehingga bisa dibantu dengan kewenangan tambahan segala macam itu. Tapi secara regulasi tetap harus ada. Ya, ini di kolom chat masih ada dok. Mohon izin menyambung ke pertanyaan tentang stik. Bagaimana saat periode survei kami tidak menyediakan. Namun ada catatan di rekam medik di tahun ini, rencana survei tahun depan. Bisa kami jawab saat ini tidak melayani. Ini kembali ke regulasi ya dok ya. Ini jadi kalau ini Dokter Yayu juga nanti bisa membantu menjawab nih. Jadi kalau ya sebetulnya begini, ngumpet-ngumpetin atau dianggap nggak ada itu alangkah baiknya teman-teman mengelola dari sekarang menyesuaikan dengan regulasi daripada nanti ketahuan atau apa gitu ya. Jadi sebisa mungkin apapun yang teman-teman kerjakan di klinik lakukanlah sesuai dengan regulasi yang ada. Jangan terus Nah, kalau mulai berubah dari sekarang boleh. Oke, daripada repot, saya nggak mau menyediakan aja. Saya kerjasama secara langsung dengan pihak ketiga. Ya, supaya nggak terjadi apa-apa, itu mungkin lebih baik. Tapi kembali ya, kembali ke mudah-mudahan kita bisa tetap kembali mengerjakan apa yang diminta sesuai dengan regulasi supaya semua ini. Ya, terima kasih Dokter Ella. Jadi kalau mungkin saya sedikit menambahkan dan mengingatkan teman-teman semua, kalau karena akreditasi ini kan kita standar ya dok ya. Betul. Kita akan mengikuti standar, maka tulis yang Anda lakukan dan lakukan yang Anda tulis. Itu yang paling penting untuk kita semua. Mungkin itu yang dapat kami hantarkan kepada di sore hari ini kepada teman-teman semua. Tetap semangat. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Waktunya kami kembalikan kepada MC, Dr. Yani. Silakan Dr. Yani.